Stop mimpi kalian untuk melihat Marina Markova tampil di Proliga musim ini. Halo guys, kembali lagi bersama gue Danes dalam dalam channel Volley Jenggot episode 7. Dan kali ini setelah pada episode lalu kita ngomongin volley luar negeri, di mana Fakif Bank bisa comeback menghadapi Fenerbahce di perempat final CEV Champions League. Kali ini gue terbang lagi ke Proliga, atau terbang lagi ke Indonesia untuk membahas Proliga. Dan yang jelas adalah salah satu inti dari pembahasan gue adalah komposisi pemain asing di bagian putri, terutama komposisi pemain asing di Final Four bagian putri yang betul-betul berbeda jauh dengan fase reguler. Dan satu lagi, gue masih akan membahas Marina Markova. Kenapa Marina Markova penting untuk gue bahas? Jadi gini, banyak penggemar Proliga yang mengatakan atau berharap Marina Markova akan ke Proliga musim ini di Final Four untuk membela Pertamina katanya. Dan itu juga tampak kayak di kompor-komporin ya sama beberapa akun volley. Menurut gue gini loh, atau gue cuma bisa mengatakan satu hal ya. Stop mimpi kalian untuk melihat Marina Markova tampil di Proliga musim ini. Stop mimpi kalian, karena kalian pasti akan kecewa. Karena apa? Ya karena gak mungkin Marina Markova ke Proliga musim ini di Final Four. Sekarang gini, tim yang dibela Marina Markova sekarang, Fakif Bank, itu jelas salah satu kandidat juara Sultan Larligi, kandidat juara di CEV Champions League juga. CEV Champions League selesai tanggal 4 Mei. Sedangkan Sultan Larligi selesai di akhir April, dan kesempatan Fakif Bank untuk jadi juara cukup besar. Boleh dibilang cukup besar, walaupun unggulan utamanya tetap Fenerbahce ya di Sultan Larligi, dan juga di Champions League peluang Fakif Bank juga besar juga, walaupun di Final Four mereka dikeroyok tim Italia, termasuk salah satunya Immoco Conegliano, tapi mereka punya keuntungan karena Final Four CEV Champions League mentas di Istanbul, yang merupakan kandang atau kota kota markas atau kota tempat Fakif Bank bermarkas. Nah, itu yang paling tepat begitu. Jadi sekarang logikanya gini loh, Marina Markova di Sultan Larligi itu pemain dengan torehan poin terbanyak kedua di Fakif Bank di bawah Kira Van Rijk. Mungkin gak Fakif Bank melepas Markova ke Pertamina? Itu sangat mustahil. Mungkin bisa aja sih, misalnya Pertamina agak nekat gitu, tetap mendaftarkan Markova didaftarin tapi di Final Four gak main, disiapin buat final. Begini bos, kalau caranya begitu, itu namanya perjudian. Karena apa? Karena Pertamina belum tentu lolos ke final. Kalau misalnya Pertamina nggak lolos ke final, terus main di perebutan tempat ketiga, mubazir banget datengin Markova. Dan menurut gue juga kalaupun masuk final, mubazir banget datengin Markova cuma buat satu pertandingan. Dan kalau misalnya caranya begitu juga, berarti di Final Four Pertamina cuma bisa mainin satu pemain asing tuh. Itu akan merugikan mereka di Final Four dan membuat peluang mereka masuk ke final jadi menurun. Jadi menurut gue skenario itu juga sangat-sangat tidak dimungkinkan. Jadi intinya adalah Fakif Bank itu baru selesai main di musim ini tanggal 4 Mei. Sedangkan tanggal 11 Mei Proliga sudah final. Jadi Markova ya cuman bisa main di perebutan tempat ketiga atau di final Proliga. Yang itu jelas tidak mungkin akan dilakukan oleh Pertamina, cuman memainkan Markova di satu pertandingan. Mustahil. Jadi tolong dilupakan ya mimpi untuk melihat Markova di Proliga atau di Final Four Proliga musim ini. Tapi untuk Pertamina sendiri, mereka ternyata
mengganti full pemain asing ya setelah Erika Staunton dipastikan hijrah ke klub lamanya tuh, tim asal Filipina yang namanya gue lupa karena tim asal Filipina namanya apa sih, gue lupa tuh. Smasher itu tuh. Bentar gue lihat dulu. Ya. Erika Staunton ke Kremlin Cool Smasher yang akan tampil di AFC Champions League. Ternyata satu lagi yaitu Yana Sherban juga tidak diperpanjang dan itu sudah dikonfirmasi oleh manajer tim yaitu Widi Trioso. Pak Widi juga mengatakan saat ini Pertamina masih terus mencari pemain asing dan yang jelas pemain asing yang dipilih adalah pemain yang solid ya, pasti semua begitulah. Pasti akan mencari pemain yang solid. Tapi kita akan tunggu siapa yang akan didatangkan Pertamina. Mungkin saja Pertamina akan mencari pemain-pemain Liga Eropa yang timnya sudah gugur, tidak lolos ke babak berikutnya. Itu mungkin akan dicari ya, atau akan dilihat oleh manajemen Pertamina. Tapi yang jelas sangat disayangkan ya, Pertamina harus mengganti seluruh pemain asingnya. Tapi semoga mereka tetap bisa tampil bagus di babak Final Four. Dan yang paling mengejutkan, yang terbaru adalah Neriman Ozoy. Ternyata juga bye-bye sama Popsivo. Jadi Popsivo ditinggal oleh dua pemain asingnya yang tampil sangat gacor di babak reguler. Karena sebelumnya Betania de la Cruz sudah menyatakan pamit dengan Popsivo dan kemarin ternyata Neriman Ozoy juga ikut-ikutan say goodbye sama Popsivo. Nah ini jadi membuat gue sedikit khawatir dengan perjalanan Popsivo ya. Karena di musim lalu Popsivo bisa menjadi atau bisa tampil sangat perkasa di fase reguler. Tapi begitu masuk ke Final Four, mereka jeblok dan gagal masuk ke final. Padahal pemain asingnya dua-duanya bertahan. Apalagi ini nih. Apalagi musim ini. Dua pemain asingnya kabur semua. Atau pamit semua lah, jangan bilang kabur lah. Karena pamitnya kan baik-baik ya. Jadi gak bisa dibilang kabur juga. Dua-duanya pamit. Nah inilah yang gue takutkan membuat Popsivo menurun. Tapi untungnya, kabar baiknya, satu pemain asing sudah didatangkan oleh Popsivo. Dan itu tidak lain dan tidak bukan adalah Madison Kingdon. Madison Kingdon sekitar bulan lalu atau maksud gue awal bulan lalu sempat diisukan akan ke Pertamina, tapi ternyata dia balik ke Popsivo. Jadi ini adalah suntikan kekuatan yang mantap untuk Popsivo. Sekarang Popsivo tinggal mencari satu pemain lagi. Dan komposisi pemain asing yang juga berubah, ya seluruhnya berubah sebetulnya. Seluruh peserta Final Four berubah ya. Dan yang membuat gue terkejut berubah juga adalah Petrokimia. Gue pikir Petrokimia sudah pasti ya akan memainkan Julia Sangyakomo sama Kitania Medina di babak Final Four. Tapi ternyata cuma Julia Sangyakomo yang bertahan. Kitania Medinanya cabut. Dan ternyata Julia Sangyakomo yang sebetulnya baru bergabung di akhir-akhir fase reguler setelah pindah dari klub lamanya Sarrier, ini juga tidak diperpanjang oleh Petrokimia dan itu sudah dikonfirmasi oleh manajer tim dari Petrokimia yaitu Nanda Kiswanto yang menyatakan Julia Sangyakomo juga dicoret atau tidak diperpanjang lagi karena performanya tidak memuaskan. Ya sayang ya. Akhirnya dua pemain dari Petrokimia, dua pemain asing harus berpisah dengan Petro. Dengan demikian Petrokimia sama nih posisinya dengan Pertamina. Mereka harus bergerilya mencari pemain asing. Bukan cuma satu, dua bahkan. Dua. Popsivo juga nyari dua tapi sudah dapat satu. Kan kebetulan ada Madison yang pernah main. Nah ini kita tunggu sekarang gebrakan dari Pertamina. Siapa pemain asing yang akan membela mereka
di babak Final Four. Tapi kan udah ada satu pemain lokal rasa asing. Ya, itu siapa lagi kalau bukan Megawati Hagestri. Yang di Liga Korea kita sudah tidak perlu menanyakan lagi bagaimana performa gacor dari Megawati. Sering banget poinnya itu 30 plus, 30 plus, 30 plus. Wah, di Korea aja jadi alien gitu. Megawati. Gimana nanti di Pro Liga? Wah, tambah mantap. Dan yang jelas untuk komposisi pemain asing yang sudah settle itu adalah Jakarta Electric PLN. Karena Jakarta Electric PLN sudah dipastikan mengganti Valentina Diouf dengan Kelsey Robinson Cook dan juga Polina Shemanova bertahan. Jadi secara chemistry dengan pemain asing udah jadi lah. Pertamina udah jadi terutama dengan Polina Shemanova ya. Tinggal bagaimana dengan Kelsey Robinson. Jadi Electric PLN boleh dibilang dalam posisi yang cukup diunggulkan untuk bisa meraih gelar juara. Apalagi musim lalu kan mereka hampir juara ya. Udah match point di set kelima lawan Jakarta Bin, tapi sayang sekali di terakhir-terakhir malah kena comeback. Nah, tahun ini dengan komposisi yang agak berbeda karena Tisha sama Nurlaili sudah hengkang ke Pertamina semua. Dengan komposisi pemain lokal musim ini mereka juga boleh dibilang punya potensi untuk kompetitif di Final Four. Dan udah dulu deh guys episode Volley Jenggot kali ini. Nanti kita akan kembali lagi di episode Volley Jenggot berikutnya. Dan gue akan bahas apa ya nantilah. Gue pikir mungkin gue akan bahas Timnas U21. Mungkin gue akan bahas luar negeri lagi. Dan yang jelas tolong klik like dan subscribe serta komen di kolom komentar setiap video Volley Jenggot. Karena terutama subscribe dan like dan juga komen di tiga-tiganya itu akan sangat membantu channel ini untuk berkembang. Kalau channel ini cepat dimonetize, gue cepet dapet duit, kali aja kan gue bisa liputan kemana-mana gitu loh dari duit AdSense, betul gak? Ya, jadi oke guys, kalau gitu sampai jumpa di Volley Jenggot berikutnya.